Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu sebagai dosen pengampu pada mata kuliah manajemen pemasaran dan seterusnya kepada teman-teman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan pada saat sekarang ini. Selawat beriringan dengan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada makalah pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Jija. Kepada Jija kita silakan. Baiklah, yang pertama yaitu positioning. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkiller mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Adapun menurut Van Gipton menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan position dalam konteks pemasaran adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pada pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon. Sedangkan menurut Suhartini, positioning yaitu proses untuk menentukan suatu hal yang berbeda dari produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk lain di pasar. Sementara itu, menurut Musnaini, positioning yaitu sebagai tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk membangun citra yang hebat dalam pikiran orang banyak. Jadi, positioning yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapat tempat khusus dan unik dalam pikiran pasar sasaran sehingga produk dan merek perusahaan dinilai lebih unggul, hebat, dan berbeda dibandingkan produk yang ditawarkan pesaing. Yang kedua yaitu konsep positioning. Konsep positioning pertama kali dipopulerkan oleh Al Ries dan Jack Rowe dalam bukunya berjudul Positioning: The Battle for Human pada tahun 1981. Hal ini menghasilkan suatu proporsi nilai yang fokus kepada pelanggan yang memberikan alasan kenapa pasar harus membeli produk dari suatu perusahaan. Di samping itu, positioning juga bertujuan untuk mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara merek dengan cara mengidentifikasi pasar sasaran, pesaing, dan asosiasi merek, baik itu melalui titik paritas maupun titik perbedaan ideal. Oleh karena itu, positioning dapat dikatakan tepat apabila pemasar berhasil mengkomunikasikan dan memberikan manfaat tertentu yang dibutuhkan pasar sasaran. Yang pertama yaitu kerangka referensi kompetitif. Dalam menggambarkan kerangka referensi yang kompetitif pada positioning, pemasar harus menentukan keanggotaan kategori produk maupun sekelompok produk yang bersaing dan menjadi pengganti merek lainnya dengan memperhatikan berbagai faktor sebagai sumber daya, kemampuan, dan visi. Contohnya yaitu Digiornos Pizza menonjolkan keunggulan pizza beku yang akan kembali renyah apabila dipanaskan dan memposisikan dirinya sebagai pizza hantaran yang memiliki kualitas segar dan lezat. Yang B yaitu titik perbedaan dan titik paritas. Setelah kerangka referensi telah ditetapkan, pemasar membedakan pasar sasaran dan sifat pesaing berdasarkan asosiasi titik perbedaan dan asosiasi titik paritas. Yang pertama yaitu titik perbedaan. Dapat diartikan sebagai suatu hal yang dimiliki atau hal yang membedakan sebuah produk lainnya dengan banyak hal termasuk strategi pemasarannya. Contohnya yaitu Nike dari segi kinerja dan Lexus dari segi kualitas.
Yang kedua yaitu titik paritas. Titik paritas merupakan asosiasi yang tidak mesti unik, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Contohnya, konsumen tidak benar menganggap suatu agen kecuali agen tersebut mampu melakukan reservasi udara dan hotel, memberi nasihat tentang paket liburan, dan menawarkan berbagai pilihan pembayaran tiket dan pengirimannya. Yang C yaitu perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas pada atribut atau manfaat tertentu, maka harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini merek atau itu cukup baik. Biasanya, pada titik ini terdapat perkiraan toleransi dan penerimaannya. Contohnya yaitu Louis Vuitton mempunyai tas tangan paling gaya, Energizer identik dengan baterai yang paling tahan lama, dan lain-lain. Yang D yaitu menetapkan keanggotaan kategori, yaitu pemberian konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Konsumen harus mengetahui apakah produk itu dan apa fungsi yang diberikannya sebelum memutuskan apakah fungsi tersebut dapat mendominasi merek terhadap pesaingnya. Misalnya pada produk baru berkonsentrasi pada penciptaan kesadaran terhadap merek dan mengukur citra merek. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Jija. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel kita silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan keanggotaan kategori. Ada 3 cara untuk mengkomunikasikan keanggotaan kategori dari aspek merek, satu merek, yaitu yang pertama mengumumkan manfaat kategori yang bertujuan untuk menghantarkan untuk yang konsumen bahwa akan menghantarkan alasan dasar dari pengguna yang menambah manfaat dengan kategori. Misalnya pada industri dapat menilai ketahanan lemaknya dan kemanjurannya. Yang kedua yaitu membandingkan dengan contoh, yaitu pada sebuah merek yang terkenal sangat penting dan dapat membantu dalam mempresentasikannya pada kategori. Yang ketiga yaitu berlaku pada beberapa produk, yaitu mengikuti nama merek sekali menjadi nama singkat dan mempresentasikannya sesuai kategori. Yang selanjutnya itu menjadi POP dan POD. Terdapat titik perbedaan terdapat 2 kriteria, yaitu kriteria desirability atau kemampuan pendidikan dapat 3 kriteria, yaitu relevansi, perbedaan, dan dipercaya. Relevansi ini yaitu konsumen harus menemukan perbedaan relevan dan penting secara pribadi. Sedangkan perbedaan ini yaitu konsumen harus menemukan perbedaan yang sangat berbeda secara superior. Sedangkan terpercaya yaitu sebuah merek menawarkan sebuah alasan yang kuat agar lebih dipilih dan dapat dipercaya dalam konsumen tersebut. Yang kedua yaitu kriteria dan desirability atau kemampuan untuk menghantarkan. Terdapat 3 kriteria yaitu pada gerakan, kemampuan komunikasi, dan kemampuan bertahan. Gerakan yaitu konsumen menawarkan sebuah produk kepada sebuah perusahaan, apakah layak dijual pada produk tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi, yaitu pada sebuah perusahaan konsumen mengkomunikasikan pada sebuah produk yang berkemasan, yaitu memberikan alasan apakah produk tersebut nyata dan bisa digunakan. Yang ketiga yaitu kemampuan bertahan, yaitu perusahaan memiliki komitmen untuk menambah sumber daya, apakah produk tersebut mampu bertahan dan dibuat pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan POP, kualitas dan POP titik perbedaan. Contoh hiburan manfaat yang berkorelasi yaitu pada harga rendah, khusus dengan kualitas tinggi, kuat, khusus aman, rasa khusus rendah kalori. Sekian dari saya memberikan keterangan. Terima kasih kita ucapkan kepada Amel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Kepada Anggun kita persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan
Kemudian primitif yaitu variabel diferensiasi yang susah atau sulit ditiru oleh orang lain atau perusahaan lain. Contohnya yaitu produk Gucci atau produk-produk limited edition lainnya. Kemudian affordable yaitu kemampuan seorang pembeli untuk memenuhi atau membeli produk yang memiliki diferensiasi tersebut. Contohnya produk aqua tadi. Produk aqua tadi kan memiliki beda ataupun produk mineral tadi kan memiliki beda karena ada manis-manisnya. Namun si pembeli juga memiliki keterjangkauan untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu profitable, yaitu perusahaan memperoleh keuntungan dari diferensiasi tersebut. Maksudnya yaitu dengan adanya positioning dengan mendiferensiasikan produk tersebut, perusahaan tetap memiliki keuntungan dalam memperoleh laba. Seperti contohnya aqua, mineral, mereka tetap memperoleh keuntungan meskipun dia menciptakan suatu perbedaan dari produk lain. Kemudian yang terakhir yaitu mengkoordinasikan komponen pemasaran untuk menyampaikan pesan secara konsisten, yaitu semua komponen bauran pemasaran itu harus mampu mendukung dari positioning. Karena adanya ketidakkonsistenan dari komponen bauran pemasaran dalam menyampaikan suatu positioning akan menyebabkan suatu kebingungan dari pelanggan tersebut, sehingga menyebabkan penyusutan atau penurunan dari posisi suatu produk di perusahaan tersebut. Kemudian lalu apa yang harus kita lakukan jika suatu perusahaan mengalami penurunan posisi atau penurunan positioning tersebut, yaitu perusahaan dapat melakukan repositioning atau melakukan pengawasan terhadap produk tersebut, kemudian menciptakan merek atau atribut yang lebih unik dari sebelumnya yang membuat suatu keunggulan tertentu dan menjadi ciri khas yang melekat pada pikiran dari konsumen tersebut. Kemudian dalam menerapkan positioning tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi positioning. Yang pertama yaitu atribut positioning, yaitu produk diposisikan berdasarkan atribut-atribut fisiknya. Contohnya yaitu Amazon.com menekankan pada sistem satu klik. Kemudian benefit positioning itu menekankan pada pemanfaatan dari suatu produk. Contohnya yaitu produk pasta gigi. Itu adalah produk yang diposisikan pada manfaatnya, yaitu untuk membersihkan gigi, untuk menyegarkan mulut ataupun menjaga kesehatan gusi. Kemudian user application positioning. Maksudnya user application positioning ini yaitu suatu produk diposisikan berdasarkan situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalnya
yang tujuan untuk membuat suatu produk atau jasa untuk membedakan dari perusahaan kepada pesaingnya. Diferensiasi dilakukan dengan merancang keunikan yang berarti untuk memudahkan penawaran perusahaan dari pesaing. Kemudian kompetitif berarti kemampuan perusahaannya tidak disampaikan oleh pesaing. Yaitu misalnya select kompor atau tempat tidur yang memungkinkan para konsumen untuk mencapai tingkat kenyamanan yang optimal. Agar dapat dijadikan merek, produk harus diferensiasi. Produk fisik mempunyai diferensiasi yang beragam, namun juga terdapat yang diferensiasi yang sedikit seperti ayam, aspirin, dan tahan. Adapun produk dengan diferensiasi tinggi diantaranya adalah mobil, bangunan komersial, dan transport. Penjual mungkin menghadapi sejumlah diferensiasi yang baik dari bentuk, fitur, penyesuaian atau kostumisasi, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, dan lain-lain. Selanjutnya adanya aspek-aspek diferensiasi. Aspek diferensiasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya produk, yaitu di dalamnya ada bentuk, fitur, kinerja, konfirmasi, daya tahan, reliabilitas, repairability, corak atau model, dan desain. Selanjutnya adanya layanan. Di dalam layanan ini adanya kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya personalia, adanya kompetensi, keramahan, kredibilitas, reliabilitas, dan anggapan komunikasi. Selanjutnya saluran distribusi, adanya cakupan, keahlian, dan kinerja. Selanjutnya ada citra, yaitu simbol, media, suasana, dan event. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif. Kepada Hanif, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang definisi diferensiasi strategi diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi personel. Diferensiasi personel merupakan perusahaan dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang unggul dan lebih kreatif, dan perusahaan bisa mempekerjakan para karyawannya yang lebih terampil dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Dengan ini perusahaan melakukan seleksi dan rekrutmen terhadap dari luar dan maupun dari dalam, lingkungan eksternal maupun internal. Perusahaan dapat melakukan seleksi agar meningkatkan sumber daya manusianya yang lebih terampil dan lebih ahli dalam bidang yang mereka bisa melakukan suatu pekerjaannya. Dengan ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan untuk kedepannya. Yang kedua yaitu diferensiasi saluran. Diferensiasi saluran merupakan perusahaan dapat merancang suatu cakupan, keahlian, dan kinerja distribusi saluran yang dilakukan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu diferensiasi citra atau image. Perusahaan dapat melakukan dan merencanakan citra yang lebih kuat dan efektif dan lebih efisien agar mudah dikenali oleh pasar. Perusahaan dapat melakukan citra yang lebih positif, yang lebih unggul, dan lebih menarik para konsumen atau para pelanggan. Yang ini tugas para manajer perusahaan sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu tugasnya untuk meningkatkan citra yang lebih kuat dan lebih unggul, itu dengan membangun menarik dan yang lain sebagainya. Tujuannya yaitu meningkatkan loyalitas dan kesetiaan perusahaan terhadap para karyawan dan para pelanggan yang telah mempercayai perusahaan tersebut dan telah melakukan suatu langganan terhadap
vendor-vendor para perusahaan tersebut. Sekian dari yang saya sampaikan, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Hanif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uci. Kepada Uci kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan melanjutkan, yaitu jenis-jenis strategi diferensiasi. Diferensiasi produk yaitu bentuk. Banyak produk yang dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk, baik itu ukuran, bentuk, atau fitur fisik produk. Contohnya yaitu bentuk pada produk aspirin. Yang kedua, fitur. Sebagai besar produk dapat ditawarkan dengan menciptakan fitur yang beragam. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memiliki fitur baru, mempertimbangkan beberapa banyak orang yang menginginkan fitur tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan, dan apakah pesaing dapat dengan mudah mengirimnya serta menghindari kelelahan fitur. Yang ketiga, penyesuaian. Pemasaran dapat mengidentifikasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perlawanan dan kelompok serta melakukan penyesuaian masal. Yang keempat, kualitas kinerja. Sebagai besar produk ditetapkan pada 1 dari 4 tingkat kinerja, baik itu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Yang kelima, kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk mempunyai kualitas kesesuaian yang tinggi, yaitu tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Yang keenam, ketahanan. Produk yang dibuat adalah produk yang tahan lama meskipun umur yang sesuai harapan konsumen, dan konsumen biasanya akan membayar lebih untuk produk yang tahan lama. Yang ketujuh, keandalan. Keandalan produk adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Yang kedelapan, kemudahan perbaikan. Kemudian perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Yang kesembilan, gaya. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Misalnya pembeli mobil membayar harga mahal untuk jual karena penampilan luar biasanya. Gaya merupakan estetika melainkan peran kunci dalam merek dan kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru. Yang ke-10, desain. Desain menawarkan diferensiasi yang potensial bagi produk perusahaan karena memberi keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Selanjutnya, diferensiasi jasa. Diferensiasi jasa terdiri dari beberapa aspek yang meliputi kemudahan pemasaran, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, serta pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya, kemudahan pemesanan mengacu pada beberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Selanjutnya, pengiriman mengacu pada beberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Yang ketiga, instalasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yang keempat, pelatih pelanggan. Pelatih pelanggan mengacu pada pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasokan dengan benar dan efisien. Yang kelima, konsultan pelanggan. Konsultan pelanggan mengacu pada data sistem, informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Yang keenam, pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik. Yang ketujuh, pengembalian. Pengembalian merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Pengembalian pada dasarnya dapat menjadi lebih besar. Pengembalian terbagi menjadi dua, yaitu pengembalian dapat dikendalikan yang dihasilkan dari masalah, kesulitan, atau kesalahan penjual. Yang kedua, pengembalian yang tidak dapat dikendalikan tidak dapat dihilangkan oleh perusahaan dalam jangka panjang melalui sarana apapun. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Uci. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Saya sudahi dengan assalamualaikum.